Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang kisah Nabi Nuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman di akun Dewi Indeo. Di sini banyak sekali materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana kisah Nabi Nuh? Nah, ini berhubungan dengan perahu atau kapal yang sangat besar. Penasaran tidak, teman-teman? Oke, kita mulai ya. Nah, pada masa Nabi Nuh terdapat orang-orang solih yang sangat cintai masyarakat sebelum Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh diangkat, ada beberapa orang solih. Ada 5. Yang pertama, Wad, Suwa, Yagud, Yakut, dan Nasr. Nah, orang-orang soleh tersebut setelah mereka wafat, masyarakat sedih dan kehilangan. Sehingga terjadilah kemusyrikan. Kemusyrikan artinya apa? Artinya tidak menyembah kepada Allah. Ya, inilah asal mula kemusyrikan, awal terjadinya masyarakat tidak menyembah Allah, yaitu orang-orang soleh pada wafat. Terus setelah orang soleh tersebut wafat, setan terus membisikkan pada orang-orang agar ada yang disembah lagi. Karena mereka tidak ada yang membimbing lagi. Akhirnya dibuatlah patung untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Jadi kelima orang soleh yang tadi wafat itu dibuatkan patung agar dikenang oleh masyarakat. Akhirnya patung-patung tersebut malahan jadi dijadikan Tuhan dan disembah. Itulah siasat dari setan. Ya. Jadi patung-patung yang sudah dibuat tersebut itu dijadikan Tuhan. Sejak saat itulah kesyirikan tersebar di tengah manusia. Akhirnya, karena banyak kesyirikan tersebut, diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul pertama pada zaman itu, yaitu sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 59. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar mengajak kaumnya menyembah kepada Allah saja. Itu perintah Allah kepada Nabi Nuh agar kaumnya menyembah lagi kepada Allah sehingga tidak ada kemusyrikan lagi. Kaumnya ada yang beriman dan ada yang menolak dakwahnya. Jadi setelah Nabi Nuh datang, seperti nabi-nabi yang lain, ada yang beriman dan ada yang menolak. Nah, istri dan salah satu anak Nabi Nuh juga menolak dakwahnya. Ya, jadi di antara keluarga dan orang terdekat Nabi Nuh yaitu istri dan Nabi Nuh yang menolak agar menyembah kepada Allah. Nabi Nuh tidak putus asa dan terus mengajak kaumnya menasehati secara rahasia dan terang-terangan. Jadi semuanya diberi dakwah agar beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Masya Allah ya teman-teman, hampir 1000 tahun. Nah, Nabi Nuh
terus berdakwah selama hidupnya. Tetapi yang mengikuti dakwahnya hanya beberapa orang saja. Akhirnya Nabi Nuh membuat bahtera. Bahtera apa? Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar dengan bantuan-bantuan orang-orang di sekitarnya yang sudah beriman kepadanya. Kenapa Nabi Nuh membuat bahtera? Yang pertama, ada tujuan kenapa kapal itu tersebut dibuat. Tetapi bagi orang yang kafir atau yang tidak beriman itu menghina, mengejek, dan heran dengan kapal Nuh tersebut. Kok kenapa sih pakai buat kapal segala? Gitu. Tetapi banyak juga yang beriman, yang sudah mengikuti Nabi Nuh itu membantunya. Sehingga Nabi Nuh meminta kaum yang beriman untuk menaiki kapal tersebut beserta dengan binatang peliharaan. Ya, jadi seluruh manusia yang beriman diminta masuk ke kapal, naik ke kapal dengan membawa binatang ternak yang mereka miliki. Tiba-tiba pada saat kaum yang beriman itu sudah selesai masuk semua ke dalam bahtera kapal tersebut, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Semakin kesini semakin deras, dan dari bumi pun memancarkan airnya dengan sangat deras pula. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman setelah turun hujan begini? Nah, akhirnya karena turun hujan sangat deras, itu terjadilah banjir. Tetapi sangat disayangkan, anak Nabi Nuh yang kafir itu tidak ikut bersama Nabi Nuh naik ke kapal. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Surat Hud ayat 42. Tetapi anak Nabi Nuh menolak dan berkata bahwa ia akan mencari perlindungan ke gunung. Padahal sudah diminta sama Nabi Nuh, tapi anak Nabi Nuh tidak mau menaiki juga dan berkata akan berlindung ke gunung. Terus berenang ya, karena posisinya saat itu sudah banjir. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada perlindungan dari azab Allah. Selain Allah yang maha penyayang. Walaupun sudah dikatakan demikian, tapi anak Nabi Nuh tetap menolak naik ke kapal. Pada saat itu, Nabi Nuh berdoa, wahai Robku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu yang benar, dan engkau adalah hakim seadil-adilnya. Sesuai dengan surat Hud ayat 45, itulah permohonan Nabi Nuh untuk anak yang tenggelam. Tetapi Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Perbuatannya tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya aku mengingatkanmu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, dalam surat Hud ayat 45-46 ini Nabi Nuh berdoa dan Allah menjawab kalau tidak perlu berdoa untuk keluarga yang tidak baik seperti itu. Akhirnya karena tadi sudah banjirnya selalu tambah tinggi dan mencapai ke puncak gunung yang paling tertinggi. Setelah kaum kafir tenggelam, diwahyukan kepada langit dan bumi. Jadi sudah diperintahkanlah langit dan bumi oleh Allah. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari hujanmu. Maka seketika itu airnya langsung ditelan oleh bumi dan langsung surut. Sudah tidak ada hujan lagi. Setelah airnya surut, bahtera Nabi Nuh tersangkut berlabuh di Bukit Judi.
Allah memerintahkan Nuh dan para pengikutnya untuk turun dari kapal. Karena sudah banjir ya, sudah tidak banjir ya teman-teman, banjirnya sudah surut. Nah, setelah turun, Allah berfirman lagi, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun beserta dengan semua binatang yang terangkut dalam kapal. Dan mereka mulai menjalani hidup yang baru. Nabi Nuh terus berdakwah, mengajarkan hukum-hukum agama, dan banyak melakukan zikrullah, sholat, dan berpuasa hingga beliau wafat dan menghadap kepada Allah. Nah, itulah kisah Nabi Nuh yang membuat kapal dan menolong orang-orang yang beriman. Apa saja hikmah pada Nabi Nuh ini? Yang pertama yaitu kita wajib harus selalu taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, larangan untuk menyembah selain Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan membinasakan orang kafir di dunia dan di akhirat jika tidak bertaubat. Yang keempat, Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Yang kelima, kita harus terus bersabar dalam ketaatan ibadah dan dakwah kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari Nabi Nuh tersebut ya. Dan semoga teman-teman sudah bisa mengetahui dengan baik kisah Nabi Nuh. Syukran, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.